Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurbani Latif, Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan soal dan jawaban pengantar teknologi informasi yang diberikan oleh Bu Fauzia. 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi informasi? Pengembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life. Artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Contoh perkembangan teknologi informasi pada masa kini. Yang pertama, social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan sehingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Yang kedua, body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Yang ketiga, internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Jelaskan media penyimpanan data pada perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugas. Pengertian media penyimpanan data. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Dan selanjutnya saya akan membahas ketiga kategori tersebut. Yang pertama ada penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Dan kemudian ada cara kerjanya. Cara kerjanya hanya berlaku pada beberapa penyimpanan magnetik. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah redwire head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Berikut ini adalah contoh macam-macam media dari magnetic disk. Yang pertama ada disket, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, yang keempat memory card, yang kelima zip drive. Kemudian yang kedua ada penyimpanan optikal.
Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Kemudian ada cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Kemudian ada macam-macam media dari optical disk. Yang pertama ada CD, yang kedua ada CD-ROM, yang ketiga ada ROM, yang keempat ada CD-RW atau compact disc readable. Yang kelima ada DVD, digital video disc. Kemudian kategori yang ketiga adalah penyimpanan awam atau bisa disebut dengan cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Kemudian ada cara kerjanya. Cara kerjanya untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Soal nomor 3. Jelaskan yang termasuk dalam sarana komunikasi tradisional dan komunikasi menggunakan internet. Sarana komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern, menurut Sajokyo pada tahun 1996, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa pada zaman dahulu. Komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Kemudian komunikasi menggunakan internet. Di era teknologi ini masyarakat sudah merasakan mudah dalam melakukan komunikasi melalui internet. Selain komunikasi dapat dilakukan secara instan dan cepat, komunikasi melalui internet juga dapat mempermudah masyarakat berkomunikasi jarak jauh. Seperti pada saat sekarang, antar pulau dan antar negara pun dapat dilakukan dengan sangat mudah. Soal nomor 4. Jelaskan contoh kasus yang tidak termasuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan menjelaskan peralatan yang bukan teknologi informasi bahwa kita sering menemukan alat-alat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membedakan mana alat elektronik yang termasuk alat komunikasi atau bukan. Untuk alat elektronik yang termasuk alat komunikasi yaitu komputer, handphone, radio, telegraf, dan televisi. Namun ada beberapa alat elektronik yang bukan termasuk komunikasi antara lain. Yang pertama ada rice cooker, speaker, printer, dan air conditioner. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.